pembahasan tentang etnografi. Apa itu metode penelitian etnografi? Menurut Harris and Johnson, etnografi dalam arti sederhana a portrait of a people. Etnografi merupakan deskripsi tertulis tentang suatu budaya tertentu, bisa juga berupa kebiasaan, keyakinan, dan perilaku mendasar yang informasinya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Sejarah etnografi. Istilah etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi. Etnografi merupakan embrio dari antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu, dan kini. Abad 19 lahir pada tahap pertama dari perkembangan sebelum 18-an. Banyak penjajah Eropa ke Asia yang membuat catatan budaya suku daerah jajahan. Abad ke-20, etnografi juga merupakan hasil catatan penjelajah Eropa tak kala mencari rempah-rempah ke Indonesia. Kontajeningrat 1989 menyebutkan mereka mencatat sebuah fenomena menarik yang dijumpai selama perjalanannya, antara lain berisi tentang adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik dari suku-suku bangsa tersebut. Karakteristik penelitian etnografi. Berlatar alami bukan berarti eksperimen di laboratorium. Peneliti meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang atau masyarakat. Interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Mengambil data utama dari pengalaman di lapangan menggunakan berbagai metode pengumpulan dan seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artifikal, dan material visual. Peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Peneliti menyajikan ceritanya secara informasi seperti seorang pendongeng, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial bukan untuk menguji hipotetis. Jenis penelitian etnografi. Yang pertama, etnografi realis, mengemukakan kondisi objektif suatu kelompok. Laporannya biasa diuji dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Yang kedua, etnografi kritis, merespons isu-isu sosial yang sedang berlangsung, masalah gender, emansipasi, kekuasaan, status quo, ketidaksamaan hak, dan pemerataan. Jenis-jenis etnografi lainnya diungkapkan Gay, Mills, and Anurisian. Etnografi konvensional, laporan mengenai pengalaman pekerjaan lapangan yang dilakukan etnografi. Mikroetnografi, studi yang memfokuskan pada aspek khusus dari latar dan kelompok budaya. Autoetnografi, refleksi dari seorang mengenai konteks budayanya sendiri. Etnografi feminis, studi mengenai perempuan dalam praktek budaya yang merasakan pengekangan akan hak-haknya. Kelebihan metode etnografi, menemukan makna objek yang diteliti, memahami norma yang berkembang dalam masyarakat, memperkuat komunikasi hasil penelitian lebih efektif dengan audiens, mengidentifikasi kendala untuk sosial yang diperlukan masyarakat. Tahapan penelitian etnografi ada 6, yaitu definisi masalah, temukan orangnya, susun rencana penelitian, kumpulkan data, analisis dan interpretasi data, dan berbagai pandangan. Ciri khusus, biasanya kajian difokuskan pada satu kelompok kecil masyarakat dan bahkan bisa bersifat individual dengan life story. Analisis data bersifat interpretatif, makna ke dalam bentuk deskripsi verbal atau naratif, dan penjelasan yang dapat saja menggunakan data-data kuantitatif sebagai pelengkap. Kontroversi dalam penelitian etnografi. Etnografi sebagai sebuah paradigma filsafat menuntun peneliti pada sebuah komitmen total, sedangkan para pakar lain menjelaskan etnografi adalah sebuah metode yang hanya akan digunakan jika mempunyai referensi terhadap objek yang akan diteliti. Dominasi observasi partisipan. Metode pengumpulan data dominasi observasi partisipan ada 4 tipologi model observasi. Yang pertama, pengamat murni, complete observer, pengamat sebagai partisipan, observer as partisipan, partisipan sebagai pengamat, partisipan as observer, dan partisipan murni.